update data hari ini, saya mulai dari kasus yang positif. Totalnya ada 29 orang. Jadi kita ada tambahan satu kasus positif, adalah salah seorang karyawan BUMN, orang Subang tapi bekerja di Jakarta. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Jadi yang total dalam perawatan masih 19 orang, satu di luar Jakarta, di Jakarta, kemudian 18 di Subang. 18 ini ada yang dirawat di RSUD dan 5 orang di isolasi mandiri di rumah. Sembuh masih tetap 3 orang. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan, kalau 3 hari terakhir ada di angka 43, hari ini bertambah 3, jadi 46 orang. Yang sudah selesai ada 29, sehingga yang masih dirawat ada 10 orang, ya, karena yang meninggal 7 orang dari PDP. Kemudian orang dalam pemantauan 4.725, yang sudah selesai 3.878, sehingga yang masih dipantau adalah berjumlah 847 orang. Kemudian orang tanpa gejala, artinya orang ini kelihatan sehat tapi dia kontak dengan kasus positif. Ini jumlahnya 159 orang. Itu teman-teman update data hari ini. Kemudian info yang kedua mungkin akan ditambahkan oleh Pak Sekretaris nanti. Masih hanya menyampaikan teknisnya. Untuk memaksimalkan kinerja di subdivisi pencegahan, itu kami khususnya dari segi medisnya akan melakukan rapid test mobile. Kalau yang dulu kan station, hanya berbasic wilayah kerja puskesmas atau kecamatan. Sekarang kami akan keliling ke pusat-pusat kerumunan orang. Ada beberapa tempat yang menjadi pilihan. Pertama, pasar baik tradisional maupun modern, pusat perkulakan, kemudian tempat ibadah, dan pabrik. Tapi hasil rapat yang barusan kami laksanakan, diputuskan untuk prioritas 1 adalah pasar tradisional. Kami akan melakukan rapid test di 5 kecamatan. 3 pasar daerah Subang, Pasar Panjang, Pasar Impres, Pasar Pujasera, kemudian Pasar Kasomalang, Pasar Cipende, Pasar Ciasem, dan Pasar Pamanukan. Kemudian ditambah 4 tempat ibadah yang ada di Jalan Cagat, Subang 2, dan Sukasari 1. Jadi kami totalnya ada 11 tempat, dengan masing-masing tempat diagendakan 60 orang yang akan menjalani rapid test. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon disosialisasikan, karena rapid test ini adalah tindakan untuk kita memisahkan resiko, ya. Jadi jangan sampai masyarakat takut, karena kalau kita ingin rapid test sendiri, harganya paling murah 500.000 sampai 800.000. Mumpung ini gratis, mangga disosialisasikan dan didukung kegiatan seperti ini. Itu aja mungkin dari saya, mungkin ditambahkan oleh Pak Kalek tentang rencana kita ini, Pak. Mangga. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa PSBB sedang berlangsung, dan tentu tapi masih ada, kita melihat ya, kerumunan orang, disiplin masih memang terus harus kita tingkatkan, dan berbagai upaya
untuk kita lakukan, yaitu yang tadi disampaikan oleh Humas COVID-19, bahwa kita akan jemput bola begitu dengan melakukan rapid test di tempat-tempat kerumunan orang, terutama tadi disampaikan di pasar tradisional. Dengan demikian pemetaan kita nanti akan semakin jelas, ya, akan semakin efektif upaya-upaya. Kemudian juga di samping itu kita akan terus melakukan edukasi melalui kegiatan wawar, terus kita tingkatkan. Saya baru saja koordinasi dengan Humas COVID-19 yang insya Allah besok pun akan dilakukan wawar itu sama konsentrasi kita di pasar-pasar tradisional, sehingga nanti seiring antara COVID ini dilakukan dengan rapid test, ya kan, kemudian juga dengan edukasi, dan terus kita pengawasan kerumunan orang dilakukan. Jadi jurus itu tentu saja nanti bersama-sama seiring, sehingga kita akan berupaya mempercepat memutusnya mata rantai dari virus ini.